kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Langkahkan kaki, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Salaman, cium tangan. Abang pergi dulu ya Adinda, boleh jadi itu salaman yang terakhir, Bu. Ngapain salaman-salaman? Besok kan ada lagi. Siapa yakin dia besok masih hidup? Jangan-jangan malaikat maut sudah dikandis. Kalau pagi bersalaman, anggaplah itu salaman yang terakhir. Karena kita tak tahu tak kapan ajal tiba. Sampai masanya, malam tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, kematian datang. Waktu mau tidur tadi malam dia masih ketawa, Pak Ustaz, masih bersenda gurau, Pak Ustaz. Tiba-tiba pas saya bangunkan subuh, sholat bang, dingin macam es batu. Pak Ustaz, rupanya kata dokter sudah mati jam 3 malam tadi. Malaikat maut tak ada keluar bangunin saya, dia cabut-cabut aja langsung. Kalau abang itu masih hidup malam ini, mudah-mudahan umurnya panjang. Kalau abang itu malam ini belum terbuka pintu hidayah, doakan semuanya terbuka pintu hidayah untuk dia. Sudah capek aku mendoakan pintu hidayah tak juga terbuka, mudah-mudahan terbuka pintu yang lain. Saya mancing aja. Pas saya bilang terbuka pintu yang lain, satu pun tak ada yang menyebutkan amin. Begitulah cinta mereka kepada kau, Pak. Walaupun kau tak datang malam ini, Pak. Kenapa Ustaz tunjuk ke kamera? Mereka kan tak ada malam ini, tapi dia nonton. Aku gitu dia. Ustaz Somad, ya Bu. Laki saya tak sembahyang, Bu. Loh, kok bisa Ibu nikah sama dia? Saya pun dulu tak sembahyang juga. Oh, berarti kalian sama-sama setan. Iya. Atulah jodoh. Tapi akhirnya aku dengar ceramah Ustadz di YouTube itu, tobat aku sekarang Pak Ustadz. Lakiku belum juga sembahyang Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz? Tolong nasihat dia Pak Ustadz. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, azan bersaut-sautan di masjid dia tak mau datang, bahkan kafaro jiharo, kafirlah dia secara nyata. Mudah-mudahan ditontonnya film. Potong 1 menit, kirimkan ke Instagram, uploadkan ke Facebook. Ustaz emangnya punya Instagram? Itulah Instagramku yang followernya 7 juta itu. Follow lah. Apalah guna Instagram Ustaz Somad ini? Isinya ku tengok jual cendol, isinya ku tengok jual gula merah, isinya ku tengok jual bolu, isinya ku tengok jual batik sakai. Kalau Tuhan memasang genteng, jangan jatuh nanti jadi bangkai. Kenapa Ustadz nampak ganteng? Karena malamnya pakai batik sakai. Batik sakai itu, inilah yang kupakai ya. Tak kena tengok rumah sakai. Ini batik sakai produk asli masyarakat Jambai. Dapatkan sekarang juga, hubungi nomor kontak berikut. Walaupun berapa jatah saya belum lagi ada kesepakatan. Tujuannya supaya apa? Supaya selesai pembangunan musola Al-Muttaqin. Tengoklah masjid cantik luar biasa. Saya heran, kenapa ada dibuat orang di pengajian di luar masjid? Kenapa tak masuk ke dalam masjid? Rupanya dalam dikecilkan. Entah orangnya banyak, atau jamaah ini terlalu besar, atau masjid itu terlalu kecil, Allahu a'lam. Yang jelas kita tengok subuh besok. Bisa subuh besok, tiba-tiba masjidnya jadi besar, orangnya tak ada. Tapi insya Allah saya husnuzan, ini dibuat di luar karena memang jamaah Jambai ini suka dengan pengajian-pengajian. Betul? Bahkan di luar pagar sana jauh dipasangkan layar, bahkan sampai ke ujung sana tak lagi nampak, tak kemana-mana. Ini belakangnya apa nih, sungai apa? Ini yang dimuliakan Allah. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsin minal amwal, kurang harta, miskin, susah melarat, wal anfus, sakit mati, was samarat,
Orang buah-buahan paceklik hujan tak turun-turun. Alhamdulillah sudah sering hujan turun sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan banyaknya hujan maka sawit. Ini sawit apa karet? Sawit. Kebetulan masyarakat itu bertanam sawit. Selalu minta hujan. Imamnya pula tanam karet. Akhirnya jamaah aku kalau imam berdoa tadi mengaminkan. Kalau kenapa tak kau aminkan? Ya takut hujan, kami minta hujan. Masalah hujan tak hujan itu semuanya jadi rahmat. Karena ada masanya hujan itu justru menjadi laknat, menjadi tanaman padi busuk akarnya saking banyaknya curah hujan. Diternak lele lepas gara-gara banjir bandang. Mudah-mudahan hujan yang datang itu semuanya menjadi rahmat, bukan menjadi laknat. Wal anfusi was samarat, 5 musibah yang ditimpakan Allah kepada kita. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf, takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, wal anfus, sakit mati, was samarat, kurang buah-buahan paceklik, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang yang sabar. Siapa itu orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika musibah itu datang, apa kata mereka? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak saya meninggal Pak Ustaz. Ibu sayang dengan anak ibu, tapi ada yang lebih sayang lagi dengan anak ibu. Siapa dia? Allah. Dititipkannya di rahim ibu 9 bulan 10 hari. Orang di Jambai ngandung masih 9 bulan 10 hari. Di Jambai ngandung masih 9 bulan 10 hari. Masih. Di tempat lain kabarnya udah 3 bulan aja. Ini pelan-pelan. Nikah Januari, Maret lahir. Ditanya kok cepat kali lahir. Ini edisi minimalis. Dititipkannya di rahim ibu 9 bulan 10 hari. Dititipkannya air susu ibu untuk 2 tahun. Dititipkannya, tapi kemudian diambilnya. Apakah ibu marah? Apakah ibu mengamuk? Ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak ridha menerima ketetapan Allah, man lam yasbir bi balai, siapa yang tak sabar menerima balaku, walam yarda bi qada'i, siapa yang tidak ridha menerima takdirku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Adakah Tuhan selain Allah? La ilaha illallah. Makanya kita terima apa yang sudah ditetapkan Allah, dengan catatan tetap ada usaha dan itu. Di depan saya tadi ada pisang, ada jagung, ada kue, itu semua punya saya. Itu punya saya. Ada air putih. Tapi kalau saya tak berusaha untuk membuka plastiknya, karena tak dipersilakan, saya tak berusaha untuk mengambil jagung itu mendekatkan ke mulut. Kalau cuma mengango aja, mau dia masuk ke dalam, maka mesti ada usaha. Saya yang menemani dia sejak semester 1 di kampus Pak Ustadz. Saya yang mengantar dia kuliah Pak Ustadz. Saya membantu dia membuat makalah Pak Ustadz. Saya yang mengantarkan dia ke dosen Pak Ustadz. Begitu nikah sama orang, selama kau jalan sama dia, pernah kau bilang suka sama dia? Enggak Pak Ustadz. Tapi hati kau ada, iya. Kenapa tak kau bilang suka? Sangka dia tahu apa isi hati. Mana pula dia tahu? Kau peganglah sama dia. Adinda, nanti kalau kau selesai sama abang yang tulus, yang lain bulus. Tapi ternyata sudah terjadi. Apa mau dikata? Nasi sudah jadi tai ayam. Ibu orang sedang sedih, dia cinta bubur juga, bubur. Maka orang seperti ini mesti dibangkitkan semangatnya. Kalau dia putus asa, maka kita katakan, kalau dia mengadu
kepada saya, gimana nih Pak Ustadz? Oh, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Kau masih muda, masih ganteng, cepat kali kau putus asa. Aku aja yang tua, kurus, kering, tak ganteng begini. Kau tengok komen-komen di YouTube, di Instagram. Apa kata mereka? Ustaz, jadikan aku yang kedua ya. Apalagi kalian yang ganteng nih. Ini ganteng tetap gagah perkasa, pasti tanya. Jadi kau nikah, saya udah putus asa untuk mendekat dengan perempuan. Terus saya mau mendekat laki-laki aja. Dunia ini tidak sedaun lebar daun kelor guys. Rahmat masih Allah terbentang luas. Tatap matamu, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit walaupun malam ini tak ada bintang. Karena semua bintang malam ini sedang turun ke jamban. Kalau mau menengok bintang-bintang turun, keluarkan handphonenya, mudah-mudahan baterai masih ada. Alah, 7 watt lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Dah matikan, lama-lama nanti ketiak basah. Baik, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang judulnya malam ini menggapai hikmah di balik segala musibah yang ada. Itu semuanya hanyalah ujian iman. Apakah nabi-nabi yang hebat-hebat, wali-wali itu tidak diuji Allah? Ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna. Apakah orang yang berkata kami beriman itu dibiarkan Allah begitu saja? Wa hum la yuftanun. Mereka diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya kita sebut 4 kali dalam sholat. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali. 4 kali namanya disebut. Nabi Musa keturunan Ibrahim, Nabi Isa keturunan Ibrahim, Nabi Muhammad keturunan Ibrahim alaihissalam. Tapi lihatlah ujiannya luar biasa, dibakar orang. Jadi kalau hari ini ujian kita ini belum ada apa-apanya, Beb. Ujian yang kita hadapi ini baru upil-upilnya para nabi, baru upil-upilnya para wali. Tidak ada cara lain kecuali wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat, bukan somat. Somat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah sholat. Apa itu mana sabar? Mulut diam. Jangan mulut bercakap. Dia tak sembahyang, dia tak sholat, dia tak ngaji. Kenapa rumahnya mewah? Kenapa rezekinya lancar? Kenapa sawitnya banyak? Aku yang sudah sholat, kenapa? Apa ini? Setan masuk. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Mulut diam. Kalau mau bercakap juga bertasbih. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Rasulullah salamun alaik
ya rafi'asa atfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Memangnya kalau kita marah-marah, ngamuk-ngamuk, selesai masalah? Kalaulah dengan marah mengamuk selesai masalah, kita buat nama acaranya ngamuk akbar. Kita buat nama acaranya marah-marah nasional. Marah tidak menyelesaikan masalah. Ajak mulut berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar. Man lazimal istighfar. Siapa yang banyak-banyak beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitannya diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja. Segala kesusahannya diberikan Allah kesenangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dikasih Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Saya mau datang kemari ini tahun 2019. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Begitu mau berangkat, ada yang lebih cepat dari saya. Siapa itu? Covid. Akhirnya batal datang ke Jambai. Rupanya ditakdirkan Allah datangnya sekarang. Kenapa? Sekarang lebih baik. Kenapa sekarang lebih baik? Karena sekarang ini masyarakat memang lebih perlu pengajian. Kalau 2 tahun yang lalu belum terlalu perlu, sekarang perlu. Kenapa? Covid datang, semua naik, sedang galau, rezeki macet. Memang perlu pengajian sekarang. Coba kalau saya datang 2 tahun yang lalu, kan tak ada masalah. Sekarang ini masalah. Tapi Ustaz Somad datang rasanya tak menyelesaikan masalah, menambah masalah pula. Mudah-mudahan malam ini yang punya masalah-masalah selesai masalah. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan karena Allah punya kuasa. Allah Maha Besar. Masalah saya ini besar Pak Ustaz. Allah Maha Besar. Salat sunat hajat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajat. Hajatnya perlu disebutkan? Tidak usah dalam hajat. Jangan pula kalian mentang-mentang anak muda langsung ke masjid. Usolli sunnatal hajat, mau meminang anak bapak dulu. Anakku itu dia. Allahu Akbar. Kalau temanmu tak mau mendengarmu, kalau orang di kampung tak sudi untuk mendengarkan curhatmu, kalau tak ada tempat mengadu lagi di dunia, berbisiklah kau ke tanah di saat bersujud, maka malaikat-malaikat di langit akan mengabulkan segala doa-doa. Boleh untuk update status besok pagi. Kalau makhluk di bumi sudah tak sudi lagi mendengar keluh kesahmu, berbisiklah ke bumi di saat kau bersujud. Nabi sujudnya paling lama sepanjang ayatnya. Dia baca ayat panjang, sujudnya juga panjang. Tapi bukan waktu jadi imam, waktu sholat tahajud sendirian malam. Kalau jadi imam dibuat panjang-panjang, pas salam makmum udah hilang. Besok unjuk rasa mereka, ganti imam, ganti imam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam berapa saya mulai tausiah tadi? Setengah 9 kan? Jam 9. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah Allah ingin memuliakan kita. Kenapa dikasihnya kita sakit? Kenapa dikasihnya kita susah? Mengapa dikasihnya kita mati? Supaya sujud kita lebih lama. Selama ini sujudnya macam stempel kantor pos. Maka begitu dia susah, begitu dia sakit, begitu dia macet, sujudnya lama. Selama ini tak jelas apa macam dapat tempe mendoan panas. Tapi begitu hidupnya susah, diuji Allah dengan berbagai macam masalah, maka sujudnya lebih lama. Selama ini berdoa tak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ayam nampak padi. Tapi begitu diuji Allah Ta'ala, tangannya ke atas, matanya menangis. Ya Allah. Begitu dia ditimpa musibah di tepi kubur, suaminya menangis. Allah. Kenapa
Sampai ibu menangis, sawitnya sedikit kali. Sampai ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih mengerti kita kecuali Allah. Ibu kenal dengan anak ibu, bapak kenal dengan anak bapak. Tapi bapak kenal setelah dia lahir, ibu kenal setelah dia ada dalam rahim. Tapi Allah sudah kenal dia sebelum dia dikirim ke dalam rahim. Ketika di alam roh, maka serahkan semuanya kepada Allah. La haula wala quwata, tapi tetap dengan usaha. Jangan gara-gara ini besok pagi abang itu ditanya, bang, abang nggak manen sawit? La haula. Abang nggak mupuk? La haula. Abang nggak ngutip rondol? La haula. Kalau ada suami ibu macam itu di sini, ibu tak usah marah, diam aja, terserah abang lah bang. La haula la haula la bang. Nanti pas jam 1 jam 2 kan dia nanya, gimana dek, makan siang kita gimana? La haula. Mesti ada usaha dan ikhtiar. Begitu yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih. Kalau kamu bertawakal kepada Allah sebenar-benar hakikat tawakal, la razaqakum kama ruziqat thair. Allah beri kamu rezeki seperti rezeki seekor burung. Macam mana rezeki seekor burung? Burung hidup di awan, burung hidup di atas pokok kayu, tapi makanannya ikan di dalam sungai Siak. Dalam sungai Rokan, terserah sungai Rokan. Dalam sungai Delhi, terserah kau mau sungai mana. Dalam sungai Nil, terserah, pokoknya dalam air. Dia di atas, nampaknya masuk dia ke dalam, dan dia tidak ada. Sampai sekarang belum ada profesor doktor burung. Dia hanya memakai kakinya, cekernya, paruhnya. Dengan itu burung sampai hari ini masih hidup. Ini hamba Allah, ini makhluk ciptaan Allah. Dia hanya mengepakkan sayapnya, tandu khimasan, terbang dalam keadaan perut kosong, wa taruhu bitanan, pulang dalam keadaan perut berisi. Kenapa kita kalah dengan burung? Ada yang lebih canggih lagi, cicak. Cicak itu tak jelas tak kemana atas tak kemana bawah. Atas kata kita, bawah kata dia, bawah kata kita, atas kata dia. Tapi makanannya pun luar biasa. Apa makanan cicak? Helikopter. Kita pun kadang tak bisa mukul nyamuk. Sehebat-hebatnya kita payah mukul nyamuk, tapi dia bisa pula dengan satu kali tangkap. Kan ada lagunya tuh, cicak cicak di dinding, datang seekor nyamuk, tung. Terserah lah mau hap mau hub. Cicak tempat ibu hap, cicak di rumah saya tuh. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin rezeki. Lalu kenapa kita cemas? Kenapa kita takut? Kenapa kita galau? Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang anak muda, anak laki-laki, agamanya bagus, wa khuluquhu, akhlaknya baik, orangnya sopan, sholat, fazawijuhu, nikahkan dia dengan anak gadismu. Dia kunu fuqara, kalau dia fakir, yughnihimullah, dia akan dikayakan Allah. Ini anak-anak muda banyak yang laki-laki yang ganteng-ganteng yang luar biasa nih. Kalau mau minang anak ibu, terima dia nanti ya bu ya. Terima bu. Nah, dan aku iklankan tak laku juga kalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, kepala sama hitam, isinya macam-macam. Ustadz Somad, ya bu, bisa nanti kita ketemuan Pak Ustadz di mana? Di rumah makan. Jangan. Kenapa? Nanti fitnah. Jadi di mana kita ketemu? Masjid. Berdua, jangan. Nanti disangka orang saya buka cabang. Mesti ada orang ketiga, keempat, mesti ada laki-laki. Sampailah di masjid, apa masalahnya bu? Ini anak saya Pak Ustadz. Hah? Anak perempuan kelas. Apa masalah anak perempuan ini? Lakinya Pak Ustadz. Kenapa laki? Pecandu narkoba Pak Ustadz. Dulu kenapa tidak dibuat fit and proper test saya sebagai ketua? Sekarang sudah terjadi begini, kenapa? Kenapa tak diteliti baik-baik? Karena ternyata terpukau dengan dunia. Waktu dia datang pakai mobil mewah, dibuka gorden. Inilah dia yang menurut istiqoroh kemarin.
inilah dia yang nampak aku tadi malam. Persis merek mobilnya sama warnanya memang ini. Seminggu sesudah dinikahkan, anak pun balik dalam keadaan berurai air mata. Oma, kenapa kau nak makin kuat? Kenapa kau menangis? Ditempelengnya kau tidak, ditunjangnya kau bukan, dipukulnya juga tidak. Jadi kenapa rempah? Talmu udah diambil DLR kan? Maka tengok baik-baik orang yang kau sepelekan, yang dulu kau sangka anakmu tak akan makan, tapi ketika kau sakit terbujur kaku, dialah yang datang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Lapang telingamu mendengar. Wal Qur'anil Hakim. Anakmu, menantumu yang hebat-hebat ketika ditelepon, ayah kau sedang di rumah sakit, sibuk di luar kota. Emakmu sedang sakit, sedang bisnis, tak bisa ditinggalkan. Ini bapakmu sedang sakit, sedang meeting di luar negeri. Meeting. Lama-lama kau mati di kepiting. Laki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak sempat sholat, tak sempat ngaji, tak sempat zikir, tak sempat baca Quran, sibuk ditelan dunia, sampai pada akhirnya semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin lebih dulu. Kalau ada orang kaya tak sholat, masih agak-agak maklum lagi. Dia sudah senang di dunia, di akhirat tinggal masuk neraka. Ini udahlah di dunia melarat, di akhirat neraka jahanam. Kata malaikat nengok dia, aku nengok kau nih. Kalau dia itu memang pecandu narkoba, dia memang pezina, dia memang pemabuk. Tapi di dunia ini sudah dapat dia, di akhirat nanti tinggal neraka jahanam. Kau ini udahlah di dunia dan jahanam, di akhirat jahanam juga. Apalagi yang mau kita harapkan dari dunia ini? Kalau bukan sholat. Kalau bukan sholat, hayya 'alas shalah, nanti ajalah. Sombong tak mau datang ke masjid. Sampai pada akhirnya, apa kata Pak Imam? Kepada jenazah silakan angkat ke dalam. Masuk bukan dengan melangkahkan kaki, tapi sudah dipikul orang. Dulu imam di depan, dia di belakang. Hari ini apa kata imam? Letakkan dia di depan. Usolli ala hazihil janazah arba'at takbiratin fardul kifayah imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tak pakai ruku, tak pakai sujud. Jangan sampai anak kita sholat, kita nanti sujud dia. Allahu Akbar. Selesai sholat tanya orang, kenapa pula kau sujud? Soal jenazah mana sujud? Banyak kali dosa bapaknya. Lagi dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nanti yang memandikan jenazah kita anak kita. Makanya masjid apa nama masjid kita? Masjid Nurul Huda buat pelatihan penyelenggaraan jenazah. Siap? Tapi kalau buat penyelenggaraan jenazah yang ikut nanti anak muda, yang tua-tua jangan, karena kalian yang mau kami mandikan. Anak-anak muda dilatih bagaimana cara mandikan, bagaimana cara menyiramkan airnya. Menyiramkan airnya ditumpahkan ke tangan. Tak boleh air itu langsung jatuh, karena kulitnya baru merasakan sakratul maut. Disiramkan ke tangan. Bagaimana mengorek telinganya? Maka diambil kain, dibungkus ujung, dikorek telinga, korek hidung bersih, dipegang belakangnya bukan diletakkan, disiramkan lebih baik-baik. Bagaimana kain penutupnya, kain kafannya, bagaimana cara menyelenggarakan jenazahnya. Ini sekarang banyak orang tak tahu. Begitu meninggal maknya, meninggal abangnya, meninggal bapaknya, serahkannya kepada penyelenggaraan jenazah. Iya kalau ibu itu baik, iya kalau bapak itu orangnya baik. Kalau sombong, kalau angkuh, apa kata orang penyelenggara jenazah? Hari pembalasan tiba. Yang sombong dulu kan, yang angkuh dulu kan, tentang sawit bawahnya, tentang rumah kau besar, tentang mobil kau mewah. Inilah masanya, disemprotnya macam menyemprot mobil. Mana sabun cuci piring tadi gitu? Nah, diambilnya sebersih WC. Ya, tinggal yang sombong-sombong.
memang ada yang sombong, tapi sudah. Tahu aja kalian. Yang paling indah itu kalau memandikan jenazah kita adalah anak kita. Ibu memandikan anak ibu, pagi mandi, siang mandi, sore mandi, makan coklat belepotan mandi, habis makan mandi, habis minum mencret mandi, mandi. Satu hari paling tidak dimandikan anak 3 kali. 1 tahun berarti memandikan anak 1000 kali mandi. Dan ibu cuma minta mandi 1 kali mandi jenazah. Itu pun dia tak sanggup memandikan, diambilnya duit 50.000. Tolong mandikan emak saya. Kau anak apa? Anak orang apa anak setan? Mudah-mudahan nanti anak kita yang memandikan jenazah kita, insya Allah. Kita yang mengazankan anak kita dulu, Pak. Terlilit kabel pula kaki. Kita yang mengazankan anak kita dulu, Pak. Masih ingat Bapak waktu mengazankan anak Bapak dulu? Mohon maaf Pak Ustaz, waktu itu saya mabuk. Jadi waktu anaknya itu lahir diminta azan, dia tak bisa azan. Bagi yang dulu tak sempat mengazankan anaknya, balik dari sini jangan diazankan lagi. Anak sudah kelas 3 SMA. Sini kau sebentar, Cok. Allah. Siap ayah pula kuasa. Kita yang membisikkan itu dulu ke telinganya. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak ada orang di Jambai ini yang membisikkan ke telinga anaknya, kau sudah kusiapkan sawit 3 kapling. Tak ada. Yang dibisikkannya adalah asyhadu an la ilaha illallah. Menangis bapak tua waktu azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Tanya istri, kenapa bang menangis? Sesar mahal. Kalian pikir kalian lahir ke dunia ini enak? Meregang nyawa mak kalian ini melahirkan, betul bu? Bukan enak, kadang anak-anak disangka ini lahir enak aja. Enak aja mak tuh melahirkan, kenapa? Adikku 10. Meregang nyawa dia. Bukan senang melahirkan anaknya. Anak laki-laki, kalian paling tidak sekali menyaksikan istri kalian melahirkan. Walaupun kalian tak sanggup menengoknya, paling tidak memegang tangannya supaya kalian ingat bagaimana perjuangan almarhumah ibu kalian. Bukan melahirkan cuma macam bersin. Enak itu. Walaupun Pak Polisi Babinsa, walaupun Babin Kamtibmas, walaupun tentara, walaupun jenderal bintang 4, tak bisa merasakan bagaimana sakitnya mengandung. Betul? Hormon tubuhnya berubah. Semua yang harum diciumnya busuk, lakinya pun bau hantu. Yang dekat-dekat bang, bau setan kau di situ. Tiba-tiba ususnya mengecil. Kenapa ususnya mengecil? Karena rahimnya membesar. Berapa berat janin di dalam? 3,5 kilo. Perasaan anak saya tak sampai anak kering bilang ini. Tiba-tiba tulang belakangnya melengkung. Dia berjalan. Apa kata orang mengejek? Kukira kura-kura. Badannya mulai berpeluh, keringat panas. Pada saat dingin dia menggigil kedinginan. Sampai akhirnya dia mual-mual. Sampai akhirnya dia sakit pinggang. Giginya nilu. Tulang-tulangnya terasa patah. Sampai akhirnya dia melahirkan. Kau gendong emakmu dari kampungmu, dari Jambai. Kau bawa ke kota Makkah. Kau bawa tawaf dan sa'i umrah. Tak dapat sekalipun menebus sekali teriakannya saat melahirkan. Hari ini kau setelah tegap gagah perkasa menikah dengan perempuan yang cantik jelita, tiba-tiba dia menelpon, Assalamualaikum anakku. Waalaikumsalam. Mak mau buka puasa, bisa minta 50.000. Sebentar ya mak, aku tanya biniku dulu. Kenapa tak mati aja kau dulu? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu. Dulu memang ada di sini, tapi sekarang sudah banyak kali udah yang mati di sini. Mati kena COVID. Yang hadir ini semua yang baik-baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi apa yang kita hadapi hari ini adalah Masya Allah anak kecil dibawa. Kenapa lah anak-anak kecil ini dibawa pengajian? Tidur. Bukan didengarnya ceramah Ustaz Somad. Untuk apa anak-anak ini dibawa? Mereka dibawa supaya mendapatkan rahmat Allah. Karena majelis ilmu ini dihadiri oleh para malaikat. Didoakan malaikat anak-anak ini. Dan nanti setelah remaja dewasa ketika ditanya nikah dia, ditanya sama istrinya, abang, ya, abang dulu waktu kecil ada dibawa emak abang pengajian, sekalipun tidak ada deh. Terus asal dibawanya pesta nikah, dangdut. Tapi di Jambai Masya Allah anak-anak dibawa, yang mengantuk dikasih kue, yang tidur dikipas-kipaskan. Layang-layang, anak tuh tengoknya Ustaz tuh kadang-kadang melayang. Banyaknya anak-anak kecil, ibu-ibu anak tuh yang menangis-nangis digendongkan ibu. Masya Allah, mudah-mudahan anak-anak yang hadir malam ini semuanya soleh dan solehah. Mu'izukum bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lama. Aku bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, lindungi semua anak-anak yang hadir malam ini, jauhkan dari gangguan setan, jauhkan dari gangguan binatang, jauhkan dari gangguan jin, jauhkan dari gangguan mata ain yang jahat karena dari orang yang dengki, hasad, busuk hati ya Allah. Ayah-ayahnya juga jaga, selamatkan hatinya, jangan sampai berpindah ke lain hati. Ibu-ibunya juga selamatkan hatinya, jangan sampai menengok bapak itu macam abu, macam tak ada makna sama sekali. Jadi ibu nanti kalau ditanya, itu laki kau yang lisut itu, itulah laki-laki yang dikirim Allah untuk aku. Aku tak pernah mencari dia, dia tak pernah mencari aku. Satpamlah yang mempertemukan kita. Apa ini? Ini cakap apa ini? Mana tauhidmu kepada Allah? Mana imanmu kepada Allah? Kalau tak jumpa tak akan bertemu. Kalau tidak, kata Allah, langkah rezeki pertemuan maut itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak orang yang salah cakap sekarang. Itu lagi kau. Iya, kok bisa kau jumpa? Salah sambung dulu. Tapi alhamdulillah malam ini ibunya hadir, bapaknya hadir, walaupun mereka terpisah. Kita pisah sebentar ya Dek, nggak apa-apa bang, lama pun nggak apa-apa. Nah, kalau di sana sebentar, abang di sini, karena memang kita laki-laki perempuan tak boleh campur aduk, maka di sini perempuan semua, walaupun ada beberapa laki-laki yang terjebak. Nah, di sini pula laki-laki semua dan dikawal oleh Pak Polisi, Babin Kamtibmas. Maka insya Allah kira-kira yang paling hebat dalam berdakwah ini ada Pak Camat, ada Bapak anggota DPRD, ada Bapak TNI, ada Polri, ada Ustadz. Ini hanyalah seragam. Intinya adalah mengajak orang kepada perbuatan baik, amar ma'ruf nahi. Bapak anggota dewan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di kantor DPRD. Kita keluarkan perda, peraturan daerah, semua PNS, semua perusahaan wajib bayar zakat 2,5% ke Basnas Kabupaten. Kabupaten mana nih? Kabupaten Siak. Tanya kepada semua anggota DPRD, setuju? Setuju, ketok palu, pam, selesai. Itulah beda palu kau dengan palu tukang. Palu tukang telompang, pecah kami. Ustadz Somad ceramah menggelegar dalam masjid, innamal khamru, minuman keras, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijusun, najis, min amali setan, perbuatan setan, fajtanibu, jauhi. Menggelegar ceramah Ustaz dalam masjid, jamaahnya begitu keluar dari masjid, tak lama jauh dari masjid langsung jumpa orang agaya main judi, langsung jumpa orang hisap ganja,
Langsung jumpa orang main gaple, main judi. Pas ditanya, kenapa kalian main judi? Ini haram. Emang masalah buat lo? Tapi coba kalau yang berdakwah ini polisi dan tentara, mereka tak perlu menggelegar, tak perlu bercakap keras, tak perlu pakai sound system, tinggal cabutnya pistolnya. Nah, selagi pistol itu masih ada, pakai untuk amar ma'ruf nahi munkar. Betul? Jadi ibu menasihati anak ibu begitu, nanti tanya dia, kau mau jadi apa? Aku mau jadi ustadz. Jangan, berat, biar ustadz cuma aja. Kau mau jadi apa? Aku mau jadi dokter, mak. Bagus. Setiap anak ditanya, saya tanya tuh setiap wisuda TK. Berikut ini penyerahan ijazah anak TK oleh Ustadz Somad. Saya tanya, jadi apa nak? Dokter. Kau mau jadi apa? Dokter. Tanya lagi, kau dokter. Kenapa kau ikut-ikutan dia? Enggak. Lama saya berpikir, kenapa anak ini mau jadi dokter? Barulah saya paham, rupanya dokter ini martelnya kecil. Kecil aja martel sebenarnya ya. Dipukulnya lutut orang. 7 juta. Pukulnya pula sedikit. Sama, 7, 14. Rupanya dokter tuh senternya kecil, bukan macam orang jaga malam senter besar batunya 6. Senter batu kecil satu. Ada suruhnya buka mulut, dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan. Buka mulut, 5 juta. Banyaklah pasien tuh tak berani tutup, karena buka sama tutup bayar. Ayolah anak-anak nih mau jadi dokter, silakan kau jadi dokter. Nanti kau bangun pesantren tahfiz Quran di Jambai. Silakan kau jadi dokter spesialis, silakan kau jadi pengusaha kelapa sawit, silakan kau jadi polisi jenderal, silakan kau jadi tentara jenderal. Tapi kau bangun Jambai, kau bangun pondok pesantren, kau buat SDIT, kau buat tahfiz Quran, kau buat TK Quran, kau bangun masjid yang besar, kau tolong agama Allah. Begitu ibu menasihati anak-anak ibu. Tentu bahasanya tak macam saya ini keras, bahasa ibu tentu lembut. Nah, jangan mabuk ya, nanti kau masuk neraka jahanam. Macam ayah kau. Sebelum masuk TK, sebelum masuk SD, sebelum masuk SMP, sebelum masuk SMA, sebelum S1, S2, S3, sebelum profesor, yang paling berpengaruh pertama menanamkan ke dalam pikiran anak adalah ibu yang pertama kali. Makanya kalau menengok anak, tengok bagaimana ibunya. Saya berceramah ke Malaysia, ke Brunei Darussalam, ke Singapura jangan sebut, tak masuk. Allahu Akbar. Sampai di Kuala Lumpur, pergi ke Terengganu, pergi ke Malaka, sampai di sana jumpa seorang Malaysia. Ustaz, kami nak datang Pekanbaru. Boleh, apa salahnya? Pakcik-pakcik aku, saya nak jumpa emak Ustaz. Apa jumpa emak saya? Saya yang bagi tausiah. Macam mana emak Ustaz dulu mendidik Ustaz? Datang mereka ke Pekanbaru, bertanya ke almarhumah emak saya tahun 2017. Dia tanya, macam mana Ustaz tu masa kecil? Ya kecil macam kecil juga. Pendidikan ibu yang luar biasa. Dulu kalau ada tamu duduk di atas kursi, mulai mata mak itu tajam. Maksudnya jangan duduk di atas karena ada orang tua suruh duduk bawah. Tak juga paham. Nah, balik tamu tuh mulailah radio frekuensi. Saya tak ada saudara perempuan. Saya ini anak pertama, adik saya anak kedua, dua-duanya laki-laki. Kau tak ada kakak kau perempuan, tak ada adik kau perempuan. Nanti kau pergi merantau jauh, siapa mau masak? Kau mesti pandai mencuci, kau mesti pandai menggulai. Begini cara membuat sup, begini cara membuat sayur asam podeh, begini cara gulai lomak, gulai santan.
Ayam nih kau cuci 2 kali. Kenapa 2 kali, Mak? Karena kakinya 2. Kambing nih kau cuci 4 kali. Kenapa 4, Mak? Kakinya 4. Kita tak paham, anak kecil setelah besar baru tahu. Rupanya ayam itu memang cucinya 2 kali cukup. Karena dagingnya putih, darahnya tak banyak. Cuci sekali, cuci 2 kali bersih. Tapi kalau daging berdarah, merah, maka cuci bersih. Nanti siraman yang terakhir kau berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Kalau kau mencuci, cuci basuh pertama, kau salin bersih. Cuci sekali lagi bersih. Cuci ketiga kau berselawat. Karena kain ini kau bawa sembahyang. Jangan sampai bercampur dengan najis. Kalau kain ini bernajis, nanti tak sah kau bawa sembahyang. Ya tak boleh, saudara perempuan. Sampai hari ini merantau ke Mesir, merantau ke Maroko, merantau ke Sudan, merantau ke Malaysia, merantau ke Brunei, merantau ke Jakarta, merantau ke Bogor, balik ke Pekanbaru. Nasihat itu bersarang di kepala. Begitu. Jadi ibu mungkin bukan profesor doktor, ibu bukan anggota DPRD, ibu bukan polisi tentara, tapi ibu adalah yang melahirkan mereka yang hebat-hebat. Hebat tak ibu-ibu? Ada orang kalau punya anak perempuan, berapa anak kau? Anakku 3, tapi perempuan. Aku pula begitu. Saya ingin anak perempuan, tak dapat. Anak ustadz ini kelihatannya perempuan, kata dokter. Kita siapkanlah nama perempuan, begitu lahir laki-laki. Mau anak laki-laki, bagus. Mau anak perempuan, bagus. Asal jangan tak jelas, tak laki-laki, tak perempuan. Karena sekarang lagi tren, badan berotot, kumis melintang. Pas ditanya, di mana simpang ke jalan ke Jambai? Sana. Apa ini? LGBT sudah masuk ke desa. Kita minta kepada Bapak Babin Kamtipmas, Babinsa, supaya dibuatkan mereka di latihan sepak bola tinju supaya hilang bencongnya. Latih dia baris per baris. Siap, gerak. Siap. Lelaki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kecil dipakaikan pakai jilbab. Untuk apa anak kecil pakai jilbab? Mereka belum menutup aurat, mereka belum mukallaf, mereka belum wajib. Tapi apa kata pepatah orang Melayu? Kau anak kecil pakai jilbab panjang. Allah bisa karena biasa. Dari kecil telonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Betul apa salah? Pripun kabare apik kabeh? Muga-muga sing melu acara iki sugih. Amin. Padha kabeh mlebu nang surga. Amin. Banyak juga orang Jawa. Kabeh. Ya Allah, apik kabeh insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, udah jam 10 rupanya. Saya ceramah ini, andai pun tak saya bawa jam, saya sudah tahu berapa menit saya ceramah. Kenapa? Sudah terasa dari kesemutannya, tahu. Kalau begini rasanya itu sejam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara semeriah ini dengan lampu terang benderang, dengan pentas, dengan gambar, bisa layar terwujud, ini karena ada orang-orang baik di belakang layar. Kita doakan mereka panjang umur, sehat badan, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Di masa akan datang buat lagi tablik akbar. Siapapun yang datang kemari, ibu bapak hadir, siap? Ustadz dari Dai Kamtipmas, pimpinan pondok pesantren, para kiai, para alim ulama dari Pulau Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari manapun dia datang, datang aja pengajian. Yang penting ngaji. Saya bosan ngaji nih Pak Ustadz, ngaji. Sampai kapan ngaji nih? Sampai ruh keluar dari jasad. Nanti kalau sudah mati, nggak kami ajak lagi. Ada pernah ibu manggil orang, ada jasad terbujur, udah yuk wirid yasin yuk. Ibu di WA orang kan karena masih hidup kan. Jadi sementara masih hidup nih, sabar-sabar aja lah ikut ngaji. Ada pengajian sore wirid yasin. Ada ibu di sini wirid yasin sore? Lanjutkan Bu, semangat terus. Nanti akikah anak undang wirid yasin, pindah rumah undang wirid yasin, walimah anak undang wirid yasin. Baca yasin tak salah, tapi seumur hidup baca yasin masalah. Karena masih ada surat-surat yang lain. Bacaannya dibetulkan, jangan baca cepat-cepat, bacanya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'an
qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Begitu. Ini sekarang banyak ujung-ujungnya fayakun turja'un. Lain kata orang, lain kata dia. Orang sini baca Yasin, dia sudah ya asin. Rupanya baca Latin. Mau ikut datang itu sudah alhamdulillah. Jangan aja. Nanti dia tak ikut lagi, sibuk dengan drama Korea. Akhirnya rambutnya dicatnya 3 warna, makeup 2 inci, muka putih, tangan hitam. Yang ditonton Korea, yang ditonton India. India tuh mancung, aku mau mancung juga, disuntikkan silikon, naik 3 bulan, habis itu turun. Yang ditonton orang Itali, yang ditonton orang Eropa, terus pipitnya 3, cie, 2, 3. Ah, kita mau juga macam itu, suntikkan silikon sini, ama manjang. Habis 3 bulan, dagu panjang, hidung panjang, pas macam mak lampir. Kau cantik bukan karena silikonmu, kau cantik bukan karena makeupmu, kau cantik bukan karena wajahmu, kau cantik karena tahajudmu, karena doamu, karena munajatmu. Tapi jangan terlalu kepedean. Kau cantik kan itu tengok glowing, kau makan tiap hari jus bengkoangnya, enggak? Kenapa kau nampak putih bersih? Aku kena air wudhu. Oh, jadi kau anggap kami ini tayamum semua? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ustadz Somad kami heran kalau Ustadz ceramah itu kenapa dipasang lampu dekat-dekat biar mukanya nampak putih. Barulah nampak kami muka Ustadz asli malam ini rupanya memang putih. Tak nampak kalian berbelang atas putih muka itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kemana-mana tausiah biasanya baju putih. Sampai ke Jambai ini, Ustadz, kami kasihlah batik sakai. Karena nanti kami tengok komen-komen itu, Ustadz kok bajunya putih terus, gak ganti-ganti ya? Jadi nanti kalau Bapak Ibu menengok ceramah Ustadz Somad tanpa melihat judulnya sudah tahu, nah ini pasti di Jambai. Kenapa? Pakai batik sakai. Allahu Akbar. Memang iklan batik ini cuma sejam sekali. Iklan lagi dan iklan. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada janda-janda di kampung kami Pak Ustadz. Jadi mereka ini kerjanya menjahit sama membatik untuk mengasih makan anak-anak. Ini acaranya, ceritanya ini bukan di Provinsi Riau, di satu daerah yang tak boleh disebutkan tempatnya, menjaga kode etik jurnalistik. Mereka ini untuk mencari makan, suaminya sudah meninggal, anak-anaknya perlu sekolah, membatik sama menjahit Pak Ustadz. Terus bertimbunlah sekarang batik itu tak laku-laku. Jadi gimana? Boleh tak Ustadz pakai batik ini? Saya pakailah, habis itu dipoto, dicetak besar-besar, kalahlah caleg-caleg. Ditulis di bawahnya, bukan calon anggota legislatif, hanya untuk jual batik. Hubungi nomor kontak berikut. Saya pas datang ke kota itu saya tengok, oh besar kali foto saya. Iya Pak Ustadz. Sebulan sesudah itu Bupati nelpon. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Ustadz, semua stok habis terjual. Tapi mohon maaf Pak Ustadz, belum ada yang bisa kami kirimkan karena ini lillahi ta'ala. Apa maknanya? Bangkitkan ekonomi umat. Belanja ke warung tetangga. Beli produksi teman kawan sahabat. Jual kerupuk, beli. Jual keripik, beli. Emping melinjo, beli. Jual ikan asin, beli. Karena kalau kita beli barang dia, itu membantu anaknya sekolah. Kalau dia punya duit, dia akan bayar zakat, bangun surau, langgar musola dan masjid. Mereka ini bukan cari kaya, tapi cari ini orang duit banyak, sawit luas sejauh mata memandang. Kalaulah belanja ke warung tetangga, menawarnya macam mencekik. Ini berapa Bu? Ini 30.000, 3.000 aja ya. Untung saya tak ada di situ. Kalau ada saya di situ saya kasih golok. Tak usah kau tawar, kau bunuh aja golok. Anaknya
mau sekolah, bininya mau masak beli beras, sanggup pula kau menawar begitu. Sementara kalau kau makan di rumah makan yang mewah, yang mahal, begitu duitmu dibalikkan orang 50.000, sisanya 50, ambil aja. Sambil menunjukkan cincin, ambil aja. Gila, Allah. Dulu memang ada orang itu di sini, tapi sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan rahmat dan barokah. Amin. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah iman dan Islam. Amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mengajak jamaah kalau baca Fatihah begitu pelan. Karena kalau bacaan Fatihah kita tak benar, maka sholat kita tidak sah. Ini banyak juga orang sekarang Al-Fatihah. Allah. Nanti pas ditulis malaikat bukan baca Fatihah, kumur. Baca Fatihah pelan-pelan. Habis baca Fatihah baru selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kalau sebelum doa itu pertama Fatihah, habis itu selawat, habis itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak bisa, aku ora iso bahasa Arab, Pak Ustaz. Siapa yang bilang Allah itu wong Arab? Yang penting pakai bahasa. Yang nggak boleh bahasa Indonesia itu dalam sholat. Kalau di luar sholat terserah aja doa. Kalau saya doanya pakai bahasa Minang, ya enggak apa-apa. Ya Allah, iko banyak mana nak dimintakan anak pertama lomba laki nangka dua lomba bini nangka sampai baca rai pulau. Aku wong Jawa Pak Ustaz. Ya Allah, iki wis perang-perang dina bojone rong teko, wis ngalor ngidul. Tak ada Allah. Ustaz, di Jambai Makmur dalam sahur ini sudah 3 kali mengadakan pengajian tablik akbar. Wow, amazing. Tapi masih saja jamaah yang sholat berjamaahnya tidak bertambah. Mungkin sudah meninggal. Jadi ada tidak Ustaz cara terbaik mengajak masyarakat agar mau sholat berjamaah yang ampuh? Ada kawan saya di Rokanhulu, cara mengajak jamaah ampuh, dibuat surat undangan ke rumah-rumah, macam undangan nikah. Dia ketua masjid. Saya tanya, gimana cara kau buat supaya jamaah datang? Dibuat undangan. Kemudian di bawah ada NB. Kalau nggak datang, nanti jenazahnya urus sendiri. Alhamdulillah manjur. Ada satu lagi masjid kawan saya di Pekanbaru, itu dibuat undangan. Setiap subuh Ahad libur ada sholat subuh, pengajian dan coffee morning. Alhamdulillah ramai. Karena ada coffee morning. Saya pun ikut datang, saya tengok kopi aja. Saya bilang tak ada nih lontong sayur, nasi uduk, ketupek gulai pak. Kata dia nggak ada, karena memang undangannya coffee morning. Kopi di waktu pagi. Kopi aja. Kopinya pahit pula tuh. Saya terus terang minum kopi pahit ini tak mau. Kenapa? Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Jadi memang sholat berjamaah inilah yang akan menjadi ciri umat Islam. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid, laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Saya di masjid dekat rumah saya, biar supaya jamaah terbiasa ke masjid. Karena saya banyak keluar, dalam sebulan saya khususkan 4 kali subuh Rabu. Rabu pertama di musola, Rabu kedua di masjid, Rabu ketiga di masjid, Rabu keempat di musola, sepanjang jalan mau ke rumah saya. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh Ustaz Somad itu ceramah aja itu di masjid dekat rumah dia, buat pengajian. Jadi dia bersubuh mengaji, baca subuh tadi, baca Riyadhus Shalihin,
sampai terbit matahari, tanya jawab, sholat sunat isyraq 2 rakaat, membiasakan diri, jangan sampai tidak sholat di masjid. Kira-kira kapan lagi ya Ustadz bisa diundang lagi? Sesuai lah, dulu 2019, ini 2022, berarti 2025. Panjang umur sehat Pak. Saya setiap provinsi itu saya kasih jatah 2 kali. Sumatera Utara 2023 2 kali, Sumatera Barat 2 kali, Sumatera Selatan Bangka Belitung 2 kali, DKI Jakarta 2 kali, Kalimantan Selatan 2 kali, Kalimantan Barat sekali, Papua, wilayah timur Indonesia, begitulah keliling, itu pun tak habis. Jadi untuk Riau ini memang karena kita orang kampung halaman kita, tapi di Pekanbaru dalam sebulan 5 pengajian, khutbah Jumat kedua, setelah khutbah Jumat sore Jumat asar, malam Sabtu subuh, duha Sabtu, dikemas dalam acara 20 jam bersama Ustadz Abdul Somad, wisata religi semua boleh datang bebas dalam 5 kajian, gratis, free, tidak ada apa-apa, tinggal datang, ongkos tanggung masing-masing. Nah, sampai kapan lah Ustadz mengaji nih? Sampai tua. Kalau tak sampai tua mati. Kalau Ustadz mati siapa yang melanjutkan? Akan dilanjutkan oleh orang lain. Jangan khawatir. Jangan kalau kita sangka kalau kita mati dunia ini berhenti. Kepedean. Dunia ini akan tetap berjalan. Masih banyak orang-orang soleh, orang-orang baik yang akan melanjutkan. Tapi yang mau kita tanya, apakah kita sudah berbuat baik? Apakah kita akan mendapatkan amal jariah kebaikan? Insya Allah, kalau mati Abdul Somad, walaupun tak bisa datang lagi, semua jamaah ini akan mengirimkan Al-Fatihah dan mendoakan insya Allah. Amin. Di akhir majelis sudah baca Al-Fatihah, sudah selawat, maka sekarang tinggal berdoa. La tada'lana fi maqamina hadza wa fi sa'atina hadhihi dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari majelis ini bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridhan illa syafaita. Ada saudara kami yang sakit, sehatkan, angkat penyakitnya. Wala mayyitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab. Wala raghiban illa anjabata. Yang belum punya keturunan, berikan anak yang soleh dan solihah. Wala aziban illa zawwajta. Yang belum jumpa jodoh, jumpakan dengan yang baik-baik. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wala nafiha shalah. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha illa qadaitaha wa yassartaha. Mudahkanlah ya Allah. Allah warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal barakah supaya kami dapat berzakat, berwakaf, berinfak dan bersedekah. Allahumma barik lana fi umurina. Sisa umur kami yang tak lama lagi menuju kematian, berikanlah barakah supaya kami beramal soleh. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu, ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Rabbana hab lana minas solihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan pasangan hidup kami, anak keturunan kami orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Allahumma arzuqna al-istiqamata 'ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah dalam iman dan Islam. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amitna bil iman, matikan kami dengan iman. Wa akhrijna minad dunya ma'al iman, keluarkan kami dari dunia ini membawa iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkan kami ke dalam surga membawa iman. Ma'an nabiyyin, bersama para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang benar, wasyuhada, bersama orang mati syahid, wassolihin, bersama orang-orang yang soleh, wa tawaffana ma'al abrar, masukkan kami bersama orang yang baik-baik ya Allah. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, mak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir malam ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Iringi perjalanan bersama dengan
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Alhamdulillah terkumpul dana untuk pembangunan musola pada malam hari ini adalah 9.350.000